Pemirsa, Dirut PD SPME ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Muara ini menetapkan tersangka NR selaku Direktur Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim atau yang disingkat dengan SPME. Tersangka NR diduga melakukan korupsi dengan modus memberikan penyertaan modal pada PT Satu Cinta Mulia tanpa persetujuan Dewan Pengawas dan Bupati dan tidak tercatat dalam keuangan SPME. Berdasarkan surat perintah Kejaksaan Negeri Muara Enim untuk melakukan penyidikan pada tanggal 2 Oktober 2023 terhadap NR, akhirnya ditetapkan tersangka dari hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Muara Enim jumlah keuangan negara yang dirugikan sebesar 700 juta rupiah. Kajari Muara ini melalui kasih intel Anjasra Karya kepada wartawan membenarkan setelah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi terkait perusahaan daerah SPME dan menetapkan inisial NR yang merupakan Direktur Perusahaan Daerah SPME sebagai tersangka. Jadi pada hari ini, Rabu tanggal 15 November 2023, lebih kurang sekira pukul 21.25, tadi tim penyidik tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Muara Enim berdasarkan surat perintah penyidikan Kajari Muara Enim nomor 3/LN.6.15/FD.1/10/2023 telah melakukan rangkaian penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pada perusahaan daerah Sarana Pembangunan Muara Enim atau sering disingkat PD SPME terkait penyertaan modal pada salah satu CP yang ada swasta. Kemudian dari hasil penyidikan tersebut, penyidik pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, khususnya di penyidik tindak pidana khusus, itu telah menetapkan seorang tersangka dalam perkara ini, yaitu saudara NR yang merupakan direktur pada perusahaan daerah SPME berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B2528-L.6.15/FD.1/11/2023 tanggal 15 November 2023. Sementara Edi Ginting selaku kuasa hukum tersangka mengatakan akan tetap melakukan upaya hukum dan berdiskusi untuk mempelajari terkait permasalahan lainnya. Kita tetap akan melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedurnya. Kita akan mencoba melakukan diskusi internal tim kita selaku kuasa hukum, kemudian melakukan upaya penangguhan penahanan. Sementara ini masalah persoalan kerjasama, kemudian ada juga masalah dividen. Kalau menurut pandangan kita itu terbukti atau maksudnya bisa dikatakan bersalah atau seperti apa kalau kita melihat? Kita masih tetap mempelajari karena kita akan melakukan lagi diskusi dengan tim untuk melakukan langkah-langkah. Tersangka akan dijerat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan yang dititipkan di Lapas Kelas 2B Muara Enim. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Tim Liputan Fakta Real TV mengabarkan. Pemirsa, itulah sejumlah rangkaian berita hari ini. Saya Andi Razak Effendi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Untuk mengetahui informasi terkini selanjutnya, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.